Akhirnya gue melanjutkan perjalanan. Mau melanjutkan perjalanan, gue gak tau kenapa kayak ada bisikan lagi, seperti kayak gitu diulang-ulang terus teman-teman. Saya ingin anak ini, saya mau ngambil anak ini. Jadi tuh dia tuh pengen si lutung itu, gak tahu si lutung atau diantara temen-temen gue dah, pokoknya gue dapet bisikan kayak gitu teman. Gue langsung astagfirullahaladzim. Gue lanjutin perjalanan sambil hujan-hujanan. Soalnya juga gue di situ pakai baju double 3 kan, 3 lapis. Gue melanjutkan perjalanan. Pas gue nengok ke belakang, ngelihat belakang ke pohon yang besar itu, ternyata di situ kuntilanak putih teman-teman. Yang gue lihat itu serius, cuma teman-teman gue gak bisa ngelihat. Teman-teman gue bilang, lu ngeliatin apaan sih Fred? Kagak, itu pohon gede banget ya. Yaudah ayo lanjut. Gue lanjut. Waktu gue lanjut di perjalanan trek 2 jam, gue melanjutkan perjalanan setengah 5 ya. Oke, singkat cerita, waktu melanjutkan itu gue masih kayak ada keanehan ini, kenapa kayak gini ya. Terus gue melanjutkan kayak berapa menit ya, 5 menit ke depan, gue aja di atas itu ada batu gede. Itu ada anak kecil duduk, gak tau kenapa gue ngeliat itu persis. Gue ngeliat itu anak kecil, dia secara batin kan kayak ngomong, ngajak interaksi ke gue gitu kan. Saya ikut sama kamu. Gue seketika gue langsung kayak kaget kan. Astagfirullahaladzim. Gue langsung kayak, tolong yang ada penunggu di sini jangan ikut. Pas gue bawa keril, ternyata dia ikut teman-teman. Itu mau gak mau gue langsung lanjut lah, karena udah sore setengah 5. Gue lanjut hujan-hujanan. Waktu lanjut nih mau nyampe pos 3, singkat cerita mau masuk pos 3 itu di atas, itu kan atas pos 3 tuh teman-teman. Kayak itu jadi tiba-tiba kan gue berhenti tuh sekejap, gak pengen nyemil lah teman-teman, ngeluarin cemilan kan sambil jalan. Gue ngeliat ke atas, kabut tebul turun. Aneh itu, gak tahu ya, kayaknya si lutung itu dia ngeliat ya temen. Gue mau lutung doang yang bisa ngeliat. Sakit itu kak, gue di atas mau ke lantai ke pos 3 itu, gue ngeliat kayak ada kiai dari bawah, dari atas kiai ngeliatin temen. Itu cuman kabut tebel, yang bertebel itu kabut. Itu kiai berdiri ngeliatin pakai surban. Gue di situ kayak sekitar, itu orang atau bukan? Gue pemikiran gue kan begitu kan ya, itu orang atau bukan? Gue saling tatap-tatapan sama lutung. Lu jangan bengong, banyak-banyakin berdoa pokoknya. Gue ngasih saran ke dia, jangan bengong, berdoa terus. Singkat cerita, gue jam 5:30, 6 waktu ngelihat itu kakek-kakek kayak bersorban gitu, gue terus naik tuh. Kabut tebel banget, masih hujan kan. Naik berapa menit, 20 menitan nyampe pos 3. Gue nyampe, alhamdulillah di situ kayak apa ya, masih udah enakan dah, udah agak enakan. Karena apa ya, gue dapat keanehannya itu di trek 2 jam ya teman-teman. Gue di pos 3 alhamdulillah, itu tempat ngecamp terakhir. Jadi ada gubuk di situ, kayak saung gitulah, kayak gubuk gitu, kayak bekas pos. Gue di situ langsung bakar api unggun sama si Ricky, si Aril, si Lutung sama si Petoy. Si Ricky sama si Aril diriin tenda. Nah, gua di situ ada bisikan lagi, dapat bisikan.
Gue di situ agak sempat bengong teman-teman. Ada bisikan, sini ikut saya. Itu sebelah kanan tuh kan ke aliran air, ke mata air. Terus ke sebelah kiri itu trek lama. Kalau ke atas ke puncak. Nah gue tuh di tengah-tengahnya itu, gue ngecamp tuh. Gue di situ, gue langsung seketika langsung astagfirullahaladzim. Itu 3 kali kalau gak salah ada bisikan. Ada bisikan, sini ikut saya, ikut saya, ikut saya. Gue di kita langsung kayak, udahlah, ini kita istirahat aja lah. Langsung tenda udah jadi, udah maghrib juga kan. Seketika gue bercanda-canda kan, belum, udah gak ada tuh keanehan lagi. Di dalam tenda gue berlima bercanda-canda kan, lagi asik-asik ngobrol. Waktu pas jam 7 atau jam 8, gue gak tahu itu ya jam berapa. Seketika mau istirahat ya teman-teman, itu tiba-tiba yang di sebelah kanan gue itu kan trek lama kan ya. Gue itu di tengah-tengah tuh ngecamp. Itu ada suara kuntilanak ketawa jelas banget teman-teman. Kalau misalkan di video ini tuh, gue seketika langsung pada diam tuh, pada lihat-lihatan di dalam tenda. Suara apaan? Fred, gak apa-apa, hantepin aja, kita di sini tamu. Udah istirahat aja tuh, istirahat. Gue istirahat duluan, gue tidur karena kecapean teman-teman. Singkat cerita, memutuskan untuk summit jam 6 ke puncak. Gue bangun setengah 7 pokoknya itu, kesiangan. Akhirnya gue memutuskan ke puncak. 3 orang cuman gue, jadi ganti-gantian teman-teman. Si Ricky di tenda sama si Lutung. Gua, Ariel, Petoy memutuskan untuk naik duluan. Gua naik duluan tuh ke puncak. Ke puncak paling 1,5 jam atau 1,5 jam ke puncak. Gua ke puncak masih aman-aman aja. Situ agak-agak ini juga sih, agak frontal juga tuh si Ariel omongannya. Kayak, apa Fred, duluan apa anjing, udah capek banget nih, pengen coba puncak, dia udah duluan Ril. Di situ gue sempet bercanda-canda kan, asik tuh. Nyampe lah puncak jam 9 pagi lah, gue berangkat dari bawah jam setengah 7. Nyampe di puncak jam 9 atau gak jam setengah 9, jam 8an pokoknya sekitar segitu. Gue agak lega tuh di puncak karena di situ banyak yang ziarah juga ya teman-teman. Singkat cerita, gue di situ makan dulu. Habis makan, foto-foto. Jam setengah 10, jam 10-nya gue langsung turun karena kabut sama hujan udah mulai turun juga teman-teman. Gue memutuskan untuk turun, takutnya kabutnya makin tebal. Itu gue turun jam 10-an, turun masih aman-aman aja. Terus kita packing untuk pulang. Si Ricky itu jadi ya tuh, gue waktu ke tenda Ricky sama Lutung gak mau ke puncak. Dia udah mau di tenda baik katanya. Ya udah memutuskan untuk pulang. Gue packing beres-beres tuh tenda. Sampai jam 12 duhur gue melanjutkan perjalanan. Habis duhur, singkat cerita, di situ masih udah aman-aman aja kan, udah banyak yang mau ziarah ke atas karena di puncak Gunung Sanggabuana itu untuk ziarah ya teman-teman. Jadi gue habis duhur ini, singkat cerita mau melanjutkan perjalanan untuk turun. Gue masih aman-aman aja.
langsung turun, udah beres-beres langsung turun. Jam setengah satu, gue pokoknya turun pelan-pelan. Waktu gua ngelewatin ini trek 2 jam lagi teman-teman, itu ada keanehan lagi. Di situ anak kecilnya tuh masih ada. Jadi anak kecilnya tuh, jadi di situ anak kecilnya tuh dia langsung kayak ngikut kan. Gue langsung ini kan langsung turun tuh cepet tuh. Singkat cerita gue nyampe pos 2. Gue di pos 2. Nah di sini nih teman, di pos 2 nih teman-teman, istirahat dulu sebentar kan, karena kotor kan itu sepatu dari atas, hujan, kabut tebel. Si Lutung nih minta temenin gue nih ke WC nih. Jadi si Ricky, si Ariel sama si Peter itu di pos 2, gue ke toilet. Jadi si Lutung itu lagi biasa kan, dia kebelet ini kan buang air. Pas di toilet dia cerita pas waktu keluar, Pret, gue lagi buang air kecil, tiba-tiba ada pala nongol. Wah di situ gue langsung gak beres. Udah kita langsung aja kita turun packing. Udah nanti kalau misalkan mau makan kita di rumah si Ariel aja, atau gak di pos Maksi. Emang sih Pret, lu berdua banget. Pokoknya gak ada yang gak bisa gue jelasin di sini. Udah kita turun. Itu pos 2 itu warungnya udah tutup ya teman-teman. Tutup. Terus gue turun tuh cepet tuh. Itu sekitaran jam 2 setengah 3 pokoknya. Gue turun cepet. Singkat cerita nyampe pos 1 itu gue jam 3 setengah 4 pokoknya. Gue di pos 1 sempet lama gara-gara pada pengen nyemil ya teman-teman. Si Ricky, si Ariel dulu kan. Ya udah gue tungguin. Singkat cerita di situ kita berapa menit ya istirahat, ada sekitaran 15 menit lah gara-garanya. Situ makan dulu kan, belum pada makan. Gue makan pos 1 nyemil jam 3 setengah 4 pokoknya jam 3 setengah 4 gue melanjutkan lagi jalannya santai. Pas di pos 1 tuh, pas di pos Maksi gue istirahat lagi teman-teman. Nyampe jam setengah 4, jam 4an pokoknya di pos Maksi ya teman-teman. Jadi singkat cerita gue istirahat di pos Maksi. Itu gue dapat bisikan lagi, saya minta anak ini. Gue otomatis kan kayak astagfirullahaladzim, ini ada apa lagi, kok kenapa rombongan gue diganggu terus ya, apa salahnya ya teman-teman. Singkat cerita gue langsung kayak udahlah, gue hiraukan tuh surat tuh. Gue langsung kayak udahlah, ayo, takutnya kejebak malam. Gue istirahat lama pokoknya dari jam 4. Gue berangkat lagi setengah 5, jam 5an dari pos Maksi, kejebak mau maghrib. Pokoknya di situ gue lama kan gara-gara si Lutung si Peto paling belakang. Terus mau kejebak maghrib, di situ gue dapet bisikan lagi, saya pengen anak ini. Di situ gue langsung kayak seketika langsung diam dulu tuh. Gue bilang ke teman-teman gue tuh, pokoknya di sini di pos Maksi ke bawah tuh ke rumah Ariel jangan sampai ketemu maghrib ya. Pokoknya sebelum maghrib kita harus ada di rumahnya Ariel, kata dia. Emang sih Pret, udah kayak nyantai. Udah turun ini, ada hal yang nggak bisa gue jelasin di sini. Pokoknya gue jelasinnya di rumah Ariel.
Jadi gue waktu pas mau perjalanan rumahnya si Ariel, gue bilang tuh, temen-temen ayo kita cepetan lah, cepetan dikit, gue dapat bisikan terus nih, gue gak tenang di sini, gue gak tenang pokoknya. Gue ngomong itu belak-belakan gue sama mereka tuh, lu ngapa sih Fred? Gue gak tenang. Pokoknya di salah satu lulu pada mau diajak ke alam mereka, dia langsung seketika dia langsung kayak, ah susul Fred, jangan bercanda Fred. Iya makanya ayo cepetan, gue bilang ke mereka, gue mau bawa duluan si Lutung sama si Petoy, si Alil sama si Ricky paling belakang. Jadi gue tuntut tuh dia mereka biar jalan cepet. Dari Posimasi ke rumah Ariel adalah setengah jam pokoknya. Gue akhirnya nyampe tuh di perumahan warga. Nyampe di situ masih ada bisikan itu mau menjelang azan maghrib. Gue kejebak azan maghrib pokoknya di situ. Azan, gue diem dulu di rumah warga. Masih ada bisikan, saya minta anak ini, saya minta anak ini, saya mau anak ini, saya mau anak ini. Gue langsung astagfirullahaladzim, ada apa ya bro? Gue langsung kayak akhirnya selesai azan maghrib, gue lanjut nyampe rumah Ariel setengah 7. Seketika gue nyampe setengah 7 di rumah Ariel. Singkat cerita, gue ke Bekasi nih, langsung mau pulang ke Bekasi jam habis sisa lah pokoknya. Gue makan dulu di situ kan, saya selesai makan, terus azan isya udah selesai. Gue di situ kayak apa ya, malah ngelama-lamain teman-teman. Karena apa ya? Jadi waktu gue turun itu gue gak ngeh itu kayak gimana ya? Gak tahu, tiba-tiba kayak ada yang ikut. Ternyata anak kecil yang di trek 2 jam itu ikut sama gue. Di situ gue karena gue kecapean ya, gak tahu kenapa kayak mata batin gue itu kebuka kan tiba-tiba. Wah, gue langsung seketika, siapa lu? Dari mana lu? Saya yang tadi yang ikut kamu di trek 2 jam. Lu kenapa ikut? Gue tanya kan di situ. Gue interogasi dulu tuh itu. Singkat cerita dia kayak udahlah basa-basi gitu. Udah si Ricky minta ini lepasin Fred, jangan sampai ngikut ke Bekasi, takutnya di jalan nanti ada apa-apa. Ya Rick tenang, nanti gue bilangin aja. Semoga aja tidak ada hal apa-apa tadi jalan kita ke Bekasi. Gue malah ngobrol-ngobrol pas habis sisa sampai jam 8:30, 9. Singkat cerita gue langsung pulang lah dari rumah si Ariel sama si Ricky itu. Di sana gue pulang, di jalan tuh gue kayak si Ricky tuh ngoceh terus kayak ngomong terus, teman-teman ini motor berat banget Allah, ini pokoknya berat banget terus beda aja. Gara-gara lu bawa makhluk tuh satu, lu usir dulu tuh. Di situ gue kayak sempet berantem dulu lah teman-teman. Gara-gara nih makhluk satu ngikut, gue buang lah otomatis kan. Kayak bukan gue buang sih, jadi gue telepon guru gue tuh di WA. Gue minta ngilangin ini anak kecil. Alhasil alhamdulillah di situ hilang. Gue langsung tuh, singkat cerita gue langsung ke Bekasi. Nyampe di Bekasi tuh singkat cerita nanti Bekasi jam 10, jam 11, jam 12 pokoknya tengah malam juga. Gue karena capek gue langsung minta pulang aja, gak mau nginep di Ariel. Nah jadi ceritanya hanya segitu aja ya teman-teman. Cerita di Sangabuana ini jadi gimana ya, pokoknya di gedung itu jangan terlalu sompral teman-teman. Gue bilangin jaga sikap,
jaga etika kalau dimanapun lu berada gitu teman-teman. Oke teman-teman, cerita ini gua akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau ucapan yang tidak enak didengar.